Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas TIFA A 2018. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sediaan semi padat, khususnya formulasi gel. Sebelum kita memformulasi, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan gel. Nah, gel itu merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Kemudian apa sih kelebihan dari sediaan gel? Kelebihannya yaitu memiliki viskositas dan daya lekat tinggi sehingga tidak mudah mengalir pada permukaan kulit, memiliki sifat tiksotropi sehingga mudah merata bila dioles, tidak meninggalkan bekas, hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian, mudah dicucikan dengan air, dan memberikan sensasi dingin setelah digunakan, mampu berpenetrasi lebih jauh dari krim. Sangat baik dipakai untuk area berambut dan lebih disukai secara kosmetika. Gel segera mencair jika berkontak dengan kulit dan membentuk satu lapisan, dan absorpsinya pada kulit lebih baik daripada krim. Memiliki daya lekat yang tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Kemudian jika ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari sediaan gel ini yang ada 3. Yang pertama, untuk yang hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi, gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang lebih tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harganya juga lebih mahal. Kemudian kekurangan yang kedua, dalam penggunaan emulien golongan ester harus diminimalkan atau dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Kemudian yang ketiga, untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktif. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana sih sifat dan karakteristik dari gel. Nah, sifat dan karakteristik dari gel, zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi dan kosmetik ialah inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain. Pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan, tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan. Kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengucukan dalam botol, pemerasan tube, atau selama penggunaan topikal. Kemudian ada pun komposisi dari sediaan gel, yaitu ada bahan pembentuk gel. Antara lain bahan pembentuk gel itu ada yang berupa polimer alam, ada polimer selulosa, polietilen, dan surfaktan pembentuk gel lainnya. Kemudian ada bahan tambahan, yaitu pengawet, humectant, dan salting agent. Nah, di sini kami memformulasikan sediaan gel dengan zat aktifnya itu ketoprofen. Kemudian ada ketoprofen yang kami gunakan itu 2,5%. Kemudian gelling agent yang kami gunakan ada 2, kami kombinasikan antara karbopol dengan HPMC. Kalau karbopolnya itu konsentrasi yang digunakan 0,5%, kalau HPMC-nya 4%.
Kemudian ada alkalising agent, dalam hal ini yaitu TEA, itu QS. Kemudian isopropil meristat, konsentrasinya itu 5% sebagai penetrasi. Kemudian ada propilen glikol 10% sebagai pemektan, natrium benzoat 0,18% sebagai pengawet, dan aquades dietkan sebanyak 100% sebagai pelarut. Sediaan di sini yang akan kami buat sebanyak 30 gram. Kemudian alasan kami menggunakan ketoprofen karena ketoprofen itu merupakan asam propianat yang memiliki aktivitas sebagai asam aktif dengan analgesia non-steroid dan daya antipiretik yang bekerja untuk menghambat sintesis prostaglandin. Kemudian waktu eliminasi dari ketoprofen juga cepat, yaitu 1,5-2 jam. Menyebabkan obat ini harus sering dikonsumsi bila digunakan per oral dan pada pemakaian ketoprofenin dosis tinggi. Salah satu cara mengatasi kelemahan adalah dengan memberikan ketoprofen secara topikal sehingga dapat mengurangi efek samping obat. Alasan kami menggunakan karbopol karena karbopol dipilih karena mudah didispersikan dalam air hanya dengan konsentrasi yang kecil. Banyaknya karbopol yang digunakan menentukan viskositas sediaan gel yang akan dibuat. Semakin banyak karbopol yang ditambahkan, maka viskositas akan semakin meningkat, sedangkan penurunan jumlah karbopol akan menurunkan viskositas. Nah, karbopol ini sendiri sering dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu bersifat hidrofil sehingga lebih mudah terdispersi dalam air meski konsentrasi yang digunakan kecil. Dengan konsentrasi kecil tersebut, karbopol sudah memiliki viskositas yang cukup sebagai basis gel. Kemudian TEA dipilih karena dapat memberikan suasana basah pada karbomer sehingga membuat gel yang dihasilkan menjadi kental dan jernih. Karbomer akan membentuk ikatan hidrogen dengan air ketika dicampurkan dan akan terdispersi dalam air. Untuk mencegah terlarutnya seluruh karbomer dalam air, maka diperlukan agen untuk menetralisasi karbomer untuk membentuk massa gel. Agen penetrasi tersebut salah satunya adalah TEA. TEA akan mengionisasi karbomer, menghasilkan muatan negatif sepanjang struktur backbone polimer sehingga menghasilkan adanya tolakan elektrostatik. TEA ini berfungsi menetralkan keasaman karbomer sehingga sediaan gel yang dibuat akan jernih. Kemudian HPMC. HPMC ini berfungsi sebagai gelling agent yang tadinya dikombinasikan dengan karbopol. Ini merupakan bahan pembentuk gel. Basis gel HPMC merupakan gelling agent yang sering digunakan dalam produk kosmetik obat karena dapat menghasilkan gel yang bening, mudah larut dalam air. Kemudian isopropil meristat. Ini merupakan salah satu peningkat penetrasi yang biasa digunakan dalam sediaan topikal. Isopropil meristat adalah pelembut tidak berminyak yang mudah diserap oleh kulit. Bahan ini digunakan sebagai penyusun basis sediaan semi padat dan sebagai pelarut pada sediaan topikal, dan kemudian juga dia aman untuk dikonsumsi. Kemudian natrium benzoat sebagai pengawet digunakan untuk menghindari adanya pertumbuhan mikroba dalam sediaan. Nah, cara kerja dalam pembuatan sediaan gel ini yang pertama, karbopol dan HPMC didispersikan dalam aquades hangat sampai terdispersi sempurna. Setelah itu ditambahkan TEA untuk menetralkan sifat asam dari karbopol sedikit demi sedikit. Setelah itu ditambahkan metilparaben yang terlebih dahulu telah dilarutkan dalam air panas dengan suhu 70 derajat Celcius sedikit demi sedikit hingga tercampur. Setelah itu ditambahkan glikserin dan propylene glycol, lalu dimasukkan ketoprofen dalam lumpang
telah terbentuk digerus sampai homogen. Setelah itu dilakukan evaluasi dan dimasukkan dalam kemasan. Adapun evaluasi dari sediaan gel antara lain, pertama homogenitas, pH, kadar kuat, viskositas, daya serap, uji iritasi, dan uji stabilitas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya